Lonjakan kasus aktif COVID-19 ini turut meningkatkan permintaan akan obat dari COVID-19 yang merupakan rekomendasi dari BPOM maupun obat yang dipercaya bisa menyembuhkan atau sebagai obat terapi COVID-19. Namun, kondisi ini juga memunculkan fenomena baru di mana memang harga-harga dari obat tersebut melambung tinggi hingga yang terjadi pada oksigen yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Dan fenomena ini juga dilakukan oleh sedikit oknum yang melipat gandakan harga obat dari COVID-19 dan juga harga oksigen yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam tulisan yang dirilis oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2007 hingga 2013, Beni Pasaribu, saat ini harga obat dan vitamin cenderung melonjak naik antara 200 hingga 500% yang diikuti dengan kelangkaan stok termasuk dengan kebutuhan oksigen dan tabungnya. Menurutnya, apotik terlalu bebas menetapkan harga dan jenis produk yang dijualnya, seolah-olah pemerintah tidak melakukan regulasi yang berpihak pada rakyat, sehingga banyak warga terpapar COVID-19 yang isoman atau dirawat di rumah sakit meninggal dunia karena kurangnya oksigen, obat-obatan, dan vitamin. Kondisi ini pun membuat pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan pada 2 Juli 2021 tentang harga eceran tertinggi obat pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menjaga pasokan obat COVID-19, pemerintah melakukan pemantauan di lapangan agar tidak ditemukan oknum penimbun obat COVID-19 dan menjaga pasokan dengan membatasi jumlah pembelian obat. Nah, tentu bagaimana kita menjaga daripada di lapangannya juga kita harus perketat sehingga tidak ada penimbunan. Jadi ketika mereka membeli itu memang kita kuotakan dan sesuai dengan resep dokter. Karena takutnya kadang-kadang ada loophole, kembali kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya tiba-tiba ya ada satu orang bisa membeli dengan jumlah yang besar. Nah itu yang kita sekarang coba jaga di apotek ataupun sesuai dengan kebutuhan daripada rumah sakit ataupun Kementerian Kesehatan. Nah, rupanya kondisi ini hanya dimanfaatkan oleh sedikit oknum saja. Nyatanya nih di lapangan banyak sekali para pedagang obat COVID-19 dan oksigen yang berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan. Dan bahkan nih ada pedagang yang menjualnya dengan tidak mematok harga sama sekali atau secara sukarela. Salah satu contohnya para pedagang yang berada di Pasar Pramuka di Matraman, Jakarta Timur ini. Menurut salah satu pedagang, normalnya harga obat COVID-19 di lokasi ini disebabkan oleh distribusi yang cukup dan kesepakatan serta kesadaran para pedagang untuk tidak mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Dirinya juga menyayangkan jika masih ada oknum yang mengambil kesempatan dengan cara menaikkan harga jual secara signifikan di tengah permintaan dari masyarakat yang melonjak. Ya itu perbuatan yang amat sangat tidak terpuji ya menurut saya gitu loh. Nah, kami dari Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka sudah menghimbau kepada pedagang kami kalau memang ada yang nakal atau nakal seperti gitu, mereka akan berhadapan langsung dengan hukum gitu. Jadi kalau memang pun masih ada, ya risiko mereka tanggung sendiri berhadapan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini gitu Mas. Bahkan ada pedagang yang rela dibayar secara sukarela, bahkan cuma-cuma seperti Fauzi, salah satu pedagang isi ulang oksigen. Pemilik Fauzi Medical tersebut menyebut hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi dirinya untuk bisa membantu mengatasi krisis oksigen di masa pandemi. Manusiawi aja ya Mas ya, melihat orang lagi butuh, ya udah ini yang bisa kita lakukan di saat sekarang. Jadi saya lakukan untuk itu pengisian oksigen seikhlasnya aja dan hari Jumat gratis. Meski masih ada segelintir oknum yang memanfaatkan lonjakan kasus aktif COVID-19 dengan melipat gandakan harga obat dan juga oksigen,
Namun dengan rasa solidaritas dan kemanusiaannya masih banyak para pedagang yang tidak memanfaatkan kondisi tersebut. Dan bahkan kalau tadi kita lihat ini ada yang menjualnya dengan sukarela dan juga cuma-cuma. Dan dengan kerjasama ini dapat dimungkinkan dan dipastikan Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan tentunya juga bisa menurunkan angka kasus kematian COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan CNBC Indonesia.